kita harus bersemangat untuk menebas jalan yang menghambat kita melangkah ke kesuksesan yang kita inginkan itu. Ubahlah mulai sekarang rasa dendam Anda menjadi rasa bertekad untuk berbuat baik kepada orang yang pernah menyakiti Anda, yang pernah mencemooh Anda, yang pernah meremehkan Anda. Cobalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya doakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh penonton channel YouTube Muslim Nada selalu sukses. Sahabat BN, salah satu yang menghalangi seseorang sukses mencapai apa yang dicita-citakannya adalah perasaan yang mengganjal di hatinya yang mengatakan bahwa dia tidak akan mungkin sukses. Kenapa ini sampai ada pada seseorang? Kebanyakan dilatar belakangi oleh kondisi kehidupan dia yang berawal dari kondisi yang benar-benar pahit. Mungkin saja dia adalah seorang yang tinggal di sebuah kampung kecil, jauh di pedalaman, kedua orang tuanya miskin. Ketika dia memiliki cita-cita untuk menjadi orang sukses dengan sebuah keinginan yang hendak dicapainya, seperti ingin menjadi seorang dokter, ingin menjadi seorang jaksa, ingin menjadi seorang pengacara, ingin menjadi seorang pengusaha sukses, lantas terbentur keinginannya itu untuk dia perjuangan, karena dia mengingat tidak akan mungkin cita-citanya itu dia capai karena kondisi kehidupannya yang sama sekali tidak akan bisa membuatnya berubah dari kondisi yang sekarang hidupnya sangat sulit kepada yang seperti yang diinginkannya itu. Sahabat BN, sahabat harus membuang itu jauh-jauh, apalagi yang masih muda-muda. Bagaimana cara membuangnya? Kita harus bersemangat untuk menebas jalan yang menghambat kita melangkah ke kesuksesan yang kita inginkan itu. Bagaimana caranya? Pertama sekali tentu kita jalani pendidikan dengan baik. Kita harus belajar dengan baik. Kita harus menempuh pendidikan formal dengan baik. Mulai dari SD, SMP, SLTA, kuliah. Terus kita jalani. Tentu ada hambatan di jalan kita menjalaninya. Dan kita terobos hambatan itu. Bagaimana cara menerobosnya? Tahan penderitaan. Tahan kesulitan. Kita juga sudah biasa sulit bersama orang tua. Kalau kita di rumah makan 2 kali sehari, sambil kuliah juga bisa makan 2 kali sehari. Kalau kita selama ini telah biasa dengan sandal jepit, kuliah dengan sepatu loak juga bisa, dengan membeli sepatu second juga bisa. Setelah itu, tanamkan di dalam jiwa kita bahwa kita tidak ada beda dengan orang lain. Punya kaki, punya tangan, punya mata, punya kepala. Bahkan ada orang tidak punya kaki, punya tangan bisa sukses. Kenapa kita yang punya kaki, punya tangan, punya kepala
kok tidak bisa sukses. Terus itu kata, tekadkan di dalam hati. Itu kan bicara Bapak saja, itu kan bicara Anda saja Bustami. Dalam kenyataannya tidak mungkin. Mana orang ada yang seperti itu? Saya berikan contoh. Anda boleh baca buku biografi orang-orang hebat, orang-orang sukses. Saya ingin contohkan buku biografi Ciputra, seorang pengusaha sukses, raja properti, gedung-gedung tinggi di Jakarta, banyak yang dia miliki, hotel-hotel mewah di Jakarta, banyak yang dia miliki, properti-properti di kawasan mewah dia miliki. Bagaimana latar belakang hidupnya? Waduh, menyedihkan sekali. Menyedihkan sekali. Dia hidup di Pulau Sulawesi sana, di dalam hutan bersama kedua orang tuanya. Ketika dia masih kecil, orang tua laki-lakinya meninggal oleh kekejaman penjajah. Begitu orang tua laki-lakinya meninggal, dia hidup bersama orang tuanya di ladang, di hutan. Kerjanya sehari-hari berburu babi bersama temannya. Akhirnya tetapi minatnya untuk sekolah sangat besar. Bagaimana jadinya? Dengan sulit, dengan sangat susah payah dia sekolah. Dia tempuh pendidikan dengan penuh onak dan duri. Akhirnya dia berhasil menamatkan ITB. Begitu dia kuliah di ITB, dia buat usaha sesuai dengan ilmu yang didalaminya di ITB. Dan akhirnya dia menjadi pengusaha yang benar-benar sukses. Siapa lagi? Thohir, pengusaha sukses. Kalau kita lihat hidupnya, waduh, ketika dia tinggal di Surabaya, orang tua laki-lakinya hanya pembuat becak. Suatu kali pernah dia tidak ada yang mau dimakannya, tidak ada beras. Dia lihat orang, dia tunggu bersama ibunya, orang penyewa becaknya di pinggir jalan. Hari hujan lebat. Begitu dipanggil oleh ibunya, si penyewa becaknya, ketika dia minta uang sewa becak, apa yang terjadi? Kepala ibunya dilempar oleh pengayuh becak itu dengan batu, luka berdarah pulang. Wah, sulit sekali kehidupannya, sulit sekali. Akhirnya bagaimana? Karena perjuangannya yang begitu sulit, karena kemauannya begitu keras. Sekarang siapa yang tidak kenal dengan pengusaha sukses Thohir? Dia punya bank, dia punya rumah sakit, dia punya banyak perusahaan. Siapa lagi? Banyak lagi. Banyak lagi. Jadi tidak ada yang tidak bisa. Jika kita berusaha keras, tanpa kenal menyerah, untuk mengejar cita-cita kita itu. Karena itu mulai sekarang, saya tidak ingin ada hambatan bagi Anda untuk berjuang dalam usaha mencapai cita-cita Anda. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tetapi tentu tidak ada pula yang mudah di dunia. Satu lagi kuncinya. Kalau ada orang menyakiti Anda, mencemooh Anda, ketika Anda ingin mengejar cita Anda jangan punya niat sekali-kali nanti setelah Anda sukses menganiaya dia. Jangan. Tetapi niatkan di hati Anda. Kalau Anda sukses nanti, Anda akan berusaha membantu orang itu dengan ikhlas. Bukan dengan melepaskan sakit hati, tapi benar-benar dengan ikhlas. Dendam yang ada dalam hati kita, karena kita pernah disakiti orang, dicemooh orang, itu kadang-kadang menghambat tercapainya kesuksesan bagi kita. Karena itu jangan dendam.
Jangan sekali-kali Anda dendam. Ubahlah mulai sekarang rasa dendam Anda menjadi rasa bertekad untuk berbuat baik kepada orang yang pernah menyakiti Anda, yang pernah mencemooh Anda, yang pernah meremehkan Anda. Cobalah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Ibu-ibu, tete-tete yang suka masak, beli kecap yang terbaru namanya DB. Manisnya luar biasa. Kalau nggak manis lihat orangnya.